Yo semua, selamat datang kembali. Terima kasih karena sudah mengklik video ini ya. Mari kita mulai. Dalam perjalanan menuju pusat ujian, Lucien berusaha untuk menguji kultivasi dalam dirinya setelah menggunakan buah spiritual harimau yang sebelumnya, guys. Dan ternyata tidak berhasil sama sekali, sehingga Lucien masih belum bisa membuka basis kultivasinya. Diceritakan juga kalau sebelumnya ia membutuhkan satu gunung Blackstone untuk membangkitkan tubuh Overlord-nya, guys. Maka ia cukup penasaran juga tentang berapa gunung Blackstone yang diperlukan untuk membuka basis kultivasinya. Emang sehebat itu ya? Beberapa saat kemudian, tibalah mereka di pusat ujian. Jadi peraturan untuk lulus ujian ini cukup sederhana, guys. Siapa yang bisa naik level kultivasi, maka ia bakal diterima jadi murid dalam sekte Lingxi ini. Sekte Lingxi maksudnya, guys. Si bocah kampret pun maju untuk menguji basis kultivasi menggunakan benda lonjong yang ini, guys. Dan si kampret ini pun lulus karena berhasil naik 2 level kultivasi setelah ujian ini. Kemudian Liu Ruxu juga berhasil lulus karena naik 3 level kultivasi, guys. Emang jenius ya. Dan si Zheng Ming dan si cewek yang lagi satu pun lulus ujian juga, guys. Beberapa saat kemudian, tibalah waktu bagi Lucien untuk mengecek level kultivasinya. Kalian udah tahu kan bakal kayak gimana? Ia pun meletakkan tangannya di benda lonjong itu, dan tentu saja tidak terjadi apa-apa, guys. Akhirnya dikarenakan tidak ada pertumbuhan kultivasi, Lucien sepenuhnya gagal dalam ujian ini. Lah, tunggu dulu guys ya, masih ada lanjutannya kok. Jiang pun menertawai Lucien karena gagal dalam ujian ini. Dan dengan hal ini, ujian pun diselesaikan oleh si tetua sekte ini, guys. Meski begitu, Lucien tidak terima dan mengusul untuk perubahan metode dalam ujian ini, seperti misalnya pertarungan yang sebenarnya, guys. Si tetua sekte ini tampak menolak usulan dari Lucien karena berpegang teguh atas peraturannya sendiri. Lucien pun masih ngotot dan berkata, "Itu sudah kuno, kesampingkan semua itu. Kuharap kamu lebih fleksibel." Sebenarnya secara nggak langsung itu jadi pesan buat kita juga, guys, supaya nggak jadi orang yang kaku dan jadi lebih fleksibel untuk perubahan. Gitu, lanjut. Hal ini membuat tetua sekte cukup kesal dengan Lucien. Tak berhenti di sana, Lucien masih tetap ngotot dan cukup kecewa karena si penatua dari sekte Lingxi ini punya pemikiran yang sangat-sangat sempit, guys. Kena mental nggak tuh? Akhirnya si tetua ini pun geram dengan pancingan dari Lucien. Dan ia menantang Lucien dalam duel sebenarnya untuk menguji kekuatannya. Udah kepancing kan? Meski begitu, Lucien menganggap enteng si penatua ini, guys. Dan hal ini tentunya membuat suasana menjadi makin panas di antara mereka berdua. Murid-murid lainnya pun mulai geram dengan tindakan sombong dari MC kita. Sebenarnya bukan sombong lagi, guys. Emang MC kita aja yang OP kan? Ya nggak sih? Setelah pertimbangan yang panjang, penatua ini pun ingin memberikan pelajaran pada Lucien. Ia lantas meminta sang junior alias si Lucien untuk menyerangnya terlebih dahulu, guys. Karena kalau tidak, si Lucien ini pasti tidak memiliki kesempatan lagi untuk menyerang kembali. Gila, songong amat ya. Bukan hanya dia, guys, si Jiang dan si bocah kampret ini pun cukup senang dan menganggap kalau Lucien ini pasti bakal mati kali ini. Lihat aja ya. Akhirnya Lucien pun menyerang si penatua. Penatua ini menganggap enteng serangan Lucien dan ingin bertahan dengan satu jarinya saja, guys. Dan tiba-tiba satu jari itu pun dipatahkan langsung oleh MC kita. Ngilu banget ya. Tidak berhenti sampai di sana, Lucien masih menempelkan penepuk lalatnya pada penatua ini hingga membuatnya terpental jauh menabrak batu penguji kultivasi. Tentu saja hal ini membuat semua murid merasa sangat terkejut dan tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Bahkan tanpa kultivasi pun MC kita udah kuat banget, guys ya. Tuh, gila. Lucien pun mendatangi penatua yang sudah babak belur setelah dihajar sekali sama Lucien. Ia pun berkata kalau dirinya sudah berhasil memukul si penatua sekali. Dan akhirnya si penatua ini pun mengaku kalah dan meluluskan Lucien dalam ujian ini. Penatua pun meminta muridnya untuk membawa para murid baru kepada master barunya untuk belajar tentang hukum immortal. Murid pun mengajak semua murid baru untuk mengikutinya. Akan tetapi si Lucien ini berkata, "Tunggu sebentar." Hal ini membuat suasana menjadi hening kembali. Penatua pun cukup penasaran dengan keinginan dari si bocah Lucien ini, guys. Gitu pikirnya ya. Dan dengan entengnya Lucien pun berkata, "Aku tidak datang untuk menjadi murid dalam." Hal ini tentu saja membuat mereka semakin kebingungan, guys. Ia pun melanjutkan, "Aku mau menjadi ketua sekte Lingxi." Wow. Hal ini membuat penatua sangat terkejut. Ia lantas berpikir kalau si Lucien ini pasti sudah gila dan berbuat seenaknya hanya karena berhasil mengalahkannya. Lucien pun berkata kalau dirinya ingin memanfaatkan sumber daya di sekte ini dengan bebas jika ia menjadi masternya. Dan ia juga ingin segera menemui ketua sekte Lingxi untuk hal ini, guys. Para kampret yang suka nyinyir pun kembali lagi menganggap bodoh MC kita ini.
Gilalah, cari matilah. Itu. Penatua pun tidak habis pikir dengan keinginan dari Lu Chen untuk menjadi ketua sekte Lingxi. Padahal baru murid baru kan, gitu pikirnya. Ia pun bertanya, apakah si Lu Chen ini mengerti tentang arti dari menjadi seorang ketua? Dan dengan penuh ambisi, sebenarnya tetap kalem sih. Lu Chen pun menjawab bahwa ia ingin menjadi ketua sekte untuk mengolah sekte Lingxi menjadi sekte terkuat di benua ini, guys. Hal ini membuat si Jiang tertawa lepas. Emang suka nyinyir ya. Ia pun kembali menganggap bahwa si Lu Chen ini pasti sudah benar-benar gila, guys. Padahal itu beneran harapan besarnya si Lu Chen loh. Meski dia percaya dengan perkataan si Lu Chen, si Penatua ini masih menganggap bahwa si Lu Chen masih belum memenuhi syarat untuk bertemu dengan ketua sekte. Sehingga bisa saja aula penegak hukum atau mungkin polisi sekte bakal menangkapnya gara-gara hal ini. Akan tetapi si Lu Chen ini masih tetap ngotot dan ingin menemui ketua sekte sendirian, tanpa syarat apapun. Penatua ini pun semakin menganggap remeh si Lu Chen ini, guys. Ia bercerita bahwa sangat sulit untuk menemui ketua sekte yang tinggal di aula Xiong Yunfeng. Dan beliau ditemani oleh beberapa bawahan yang menjaganya secara terus-menerus hingga mustahil baginya untuk bertemu dengan ketua sekte itu. Meski begitu, si Lu Chen ini melompat tinggi dan mendarat di puncak batu penguji kultivasi sambil berkata bahwa dirinya memiliki caranya tersendiri. Dalam ketenangannya, ia lantas berkata, "Persetan dengan anjing." Hal ini tentu membuat orang-orang cukup bingung dan menanyakan kewarasan dari MC kita ini, guys. Di tempat yang jauh, si anjing ini pun mulai mendengar seseorang sedang memanggil namanya. Namanya persetan dengan anjing ya. Tapi dia masih ragu itu, guys. Soalnya udah lama banget kan. Lu Chen pun terus meneriakkan namanya sampai-sampai membuat orang-orang mulai kesal dengan tingkah lakunya ini, guys. Sampai akhirnya si anjing pun kembali mendengar namanya itu dan merasa cukup familiar dengan suara yang memanggilnya. Si Lu Chen pun cukup kesal nih, guys, karena si anjing belum datang juga. Dan ia pun mengancam si anjing untuk segera datang. Kalau enggak ya bakal direbus, gitu ancamannya. Mendengar kalimat itu, ia pun mengingat bahwa itu adalah si Lu Chen, guys. Jadi menurutnya si Lu Chen ini memang agak kasar dan dingin gitu dulunya. Makanya dia ingat gitu. Untuk menjawab panggilan dari tuan masa lalunya, ia pun bersiap-siap untuk pergi ke lokasi Lu Chen. Akhirnya Penatua pun mulai kesal dengan omong kosong dari Lu Chen dan memintanya untuk cepat turun. Bukan meminta sih, lebih tepatnya memaksa. Tiba-tiba ledakan dahsyat pun terjadi. Dan itu adalah persetan dengan anjing yang habis keluar dari guanya. Ia pun melewati murid-murid untuk mencari Lu Chen. Semua tampak terkejut dengan anjing ini, guys. Bahkan murid-murid mulai ketakutan dengan tekanan kuat yang datang dari anjing ini. Si Penatua pun meminta semua orang untuk tetap diam. Dan si anjing pun menyadari bahwa itu beneran Lu Chen, guys. Anggaplah tuannya di masa lalu ya. Ia pun berpikir bukannya si Lu Chen itu udah kejebak di domain kaos ya? Kok bisa keluar gitu pikirnya. Tanpa banyak bacot, Lu Chen pun meminta si anjing untuk membawanya pergi ke aula Xiong Yunfeng untuk bertemu dengan ketua sektenya. Dengan sangat bersemangat untuk melayani, si anjing pun tunduk dan mempersilahkan Lu Chen untuk berdiri di punggungnya. Mereka pun berangkat dalam kecepatan tinggi menuju aula utama. Murid-murid pun baru bisa tenang setelah tekanan dari hewan itu mulai menghilang. Jadi sebenarnya anjing yang tadi itu adalah leluhur anjing yang menjadi binatang legenda di sekte Lingxi, guys. Hal ini tentu saja membuat semua orang merasa sangat terkejut. Tapi si Jiang gede ini merasa bahwa itu mustahil karena sudah lama banget loh. Kok masih hidup gitu loh. BTW udah lebih dari 50.000 tahun yang lalu, guys. Lama banget ya. Meski begitu, si Penatua masih tetap percaya bahwa binatang barusan adalah si leluhur anjing. Karena sudah terpampang jelas dalam lukisan yang ada di sekte, guys. Jadi beneran, guys. Penatua lantas meminta semua murid untuk tetap menyembunyikan berita penting ini. Dan ia pun segera ingin melapor ke aula utama akan hal ini. Liu Ruxi pun mulai menyadarinya. Ia mulai berpikir tentang siapa sebenarnya sosok dari Lu Chen yang mampu membuat leluhur anjing bisa tunduk di hadapannya, guys. Ia pun mulai berpikir kalau dirinya pasti sudah salah memilih di awal. Udah mulai nyesel, guys. Meski sudah melihat fenomena barusan, Jiang masih tetap menganggap Lu Chen itu sampah, guys. Ia lantas meminta si Jiang gede untuk memberitahu paman keempatnya yang notabene menjadi salah satu orang penting di sekte ini untuk menghentikan Lu Chen saat itu juga. Dan si Jiang gede ini berniat untuk memikirkan efek jangka panjang tentang tindakan mereka selanjutnya. Sebenarnya yang pintar itu si Jiang gede ini, guys. Di aula Xiong Yunfeng, tampaklah beberapa penatua sedang kedatangan tamu dari sekte Dahe. Kedatangan utusan tersebut adalah untuk mengusulkan tentang penggabungan sekte Lingxi dengan sekte Dahe. Akan tetapi, sang ketua, wakil ketua ya, pokoknya itu menolak usulan tersebut dengan sangat keras, guys. Sang utusan dari sekte Dahe pun juga mulai habis kesabaran dan mengungkapkan tujuan sekte Dahe untuk menghancurkan sekte Lingxi.
Salah satu Penatua pun mengancam si utusan ini karena berada di daerah musuh, guys. Akan tetapi ia masih cukup pede dengan kekuatannya sendiri dan menganggap bahwa sekte Lingxi ini sudah tidak sejago para leluhurnya dulu. Hal ini membuat si Penatua ini tidak terima dan menyerang si utusan. Akan tetapi, utusan itu berhasil memberikan serangan balik hingga melukai Penatua itu, guys. Isi banget ya. Hal ini membuat si wakil ketua merasa geram dan ingin menyerang si utusan dengan Broken Fist-nya. Si utusan pun mengeluarkan kekuatan Broken Fist yang sama dan bahkan jauh lebih kuat untuk melawan si wakil ketua dengan sangat santai, guys. Kuat banget kayaknya. Mereka pun beradu pukulan hingga membuat ketua sekte Lingxi ini kewalahan, guys. Bahkan sampai muntah darah kayak begini, guys. Kasihan juga ya. Oke, rela, guys. Jadi ternyata yang Mimin bilang wakil ketua itu ternyata adalah ketua sektenya. Itu aja. Yuk lanjut. Ia pun bertanya tentang bagaimana cara si utusan untuk tahu tentang jurus barusan. Dan jurus itu ternyata adalah jurus rahasia milik sekte Lingxi ini, guys. Sang utusan pun hanya bisa tertawa dan berkata bahwa semua latihan milik sekte Lingxi sudah sepenuhnya diketahui oleh sekte Dai, guys. Dalam artian ada pengkhianat yang nyebarin gitu. Si ketua pun menyadari tentang adanya pengkhianat di sektenya, tapi nggak tahu siapa. Setelah mengalahkan ketua, si utusan pun berniat untuk menghancurkan sekte Lingxi dengan kekuatannya sendiri. Soalnya ketuanya aja udah kalah kan, makanya gampang banget tuh buat ngalahin yang lain, gitu pikirnya. Tiba-tiba sesuatu datang dari atap dan langsung menginjak si utusan sekte Dai itu dengan entengnya, guys. Dan tentu saja itu adalah MC kita dengan ditemani si leluhur anjing sekte ini. Hal ini tentunya membuat semua menjadi sangat terkejut dan cukup familiar dengan hal ini. Dan turunlah MC kita yang gagah ini. Si utusan pun sangat geram karena diperlakukan kayak begini, guys. Hal ini membuat si anjing tersinggung dan langsung menggeprek kepala si utusan sombong itu. Menyadari hal ini, semua Penatua pun memberi hormat kepada leluhur anjing. Akan tetapi, si leluhur tampak tidak peduli dan langsung tunduk dengan MC kita, guys. Si anjing pun berpikir kalau mereka ini pasti sudah sangat bodoh, guys. Tuannya alias si Lucien kan ada di sini gitu. Kenapa mereka malah hormat sama gue? Gitu pikirnya si anjing. Utusan sekte Dai pun bangun dan sangat marah karena diserang sama mereka ini, guys. Dan dengan santainya lagi, si Lucien langsung menendang si utusan ini. Jatuh nggak tuh harga dirinya? Lucien pun memperkenalkan dirinya kepada seluruh Penatua. Tapi intinya, si ketua ini mengingat nama Lucien yang telah menggunakan kata rahasia untuk menerobos formasi hutan sebelumnya, guys. Ia pun bertanya tentang tujuan Lucien datang ke tempat ini. Dan dengan entengnya, Lucien meminta kursi pertama sekte Lingxi ini untuknya, guys. Hal ini tentu saja membuat mereka semua merasa sangat terkejut, guys. Si Penatua ini pun menganggap bahwa si Lucien ini lancang sekali. Dan selain itu, ia juga menjelaskan kalau kursi pertama sekte itu adalah murid khusus yang akan dilatih untuk menjadi ketua sekte berikutnya. Jadi baginya nggak mungkin orang seperti Lucien ini, yang masih mortal ini, bisa mendapatkan kursi tersebut, guys. Sebenarnya bukan kursi ya, tapi jabatan. Si anjing yang tertidur ini pun hanya bisa diam dengan kebodohan mereka ini. Dan berpikir bahwa seharusnya mereka senang karena sudah ada tuannya alias si Lucien ini, guys. Lucien pun memaksa dengan sangat keras hingga membuat si Penatua ini berniat untuk menyerangnya. Akan tetapi si anjing mulai meresponnya dan menggertak si Penatua dan bahkan menyerangnya balik, guys, hingga membuat si Penatua ini terpental sangat jauh. Hal ini membuat mereka sangat terkejut. Si Penatua nampak kebingungan dengan tingkah si leluhur anjing yang langsung menuju ke tempat tuannya untuk manja-manja itu, guys. Di dalam pikiran si anjing diceritakan kalau ribuan tahun yang lalu, Lucien bertemu dengan Gadis Dexteri alias sang pendiri sekte Lingxi yang sangat pintar, bijaksana, dan layak untuk dihormati. Ia pun tak habis pikir dengan kebobrokan generasi sekarang yang dipimpin oleh mereka ini, guys. Kecewa nih sebagai leluhur kan. Ketua sekte pun bertanya tentang hubungan dari Lucien sampai membuat leluhur anjing ini bisa melindunginya seperti itu. Tanpa menjawab hal itu, Lucien pun berkata bahwa dirinya ingin memanfaatkan sumber daya yang ada di sini hingga membuat sekte Lingxi bisa berjaya lagi di kemudian hari. Meski begitu, si Penatua yang tadi masih saja menganggap bahwa si Lucien ini sangatlah sombong, guys. Ketua sekte pun meminta si Penatua ini untuk tetap diam. Ketua sekte lantas meminta waktu untuk berdiskusi dengan Penatua sekte lainnya untuk memutuskan tentang hal ini. Mereka pun berdebat tentang permintaan mendadak dari Lucien itu. Akhirnya mereka pun teringat dengan kemunculan leluhur anjingnya yang menjadi pertanda bahwa mereka bakal bisa berjaya suatu saat nanti, guys. Entah dengan diajari jurus-jurus tertentu kan, gitu pikirnya mereka. Selain itu mereka juga belum cukup tahu tentang hubungan antara Lucien dengan si leluhur anjing.
Dan oleh sebab itu, untuk berjaga-jaga, ia mengusul untuk memberikan kursi pertama kepada Lu Chen. Akhirnya mereka selesai berdiskusi. Sang ketua sekte pun berusaha untuk mengulik lebih jauh tentang Lu Chen yang notabene direkomendasikan oleh Taoist sapi hantu dan juga dekat dengan leluhur anjing sekte Lingxi. Ia lantas bertanya tentang basis kultivasi dari Lu Chen. Dengan santainya, Lu Chen pun menjawab bahwa dirinya masih belum membuka basis kultivasinya. Kedua pun merasa tidak heran, guys. Ia sama sekali tidak merasakan fluktuasi kultivasi dari si Lu Chen ini. Ketua sekte lantas bercerita bahwa di masa lalu hingga masa sekarang, orang yang menjadi murid pertama sekte merupakan murid jenius dan terkuat di semua zaman. Kayaknya kecuali dia, guys ya. Dan si ketua sekte pun cukup ragu dengan si Lu Chen yang bahkan belum bisa membuka basis kultivasi dan langsung ingin menjadi kursi pertama sekte. Gitu. Perkataan tadi membuat Lu Chen menjadi cukup geram, guys. Udah melotot, guys. Ketua sekte pun melanjutkan bahwa sekte Lingxi telah memiliki kursi pertamanya. Dikarenakan kursi pertama telah menghilang 10 tahun yang lalu, maka Lu Chen diberikan kesempatan untuk menjadi kursi pertama sementara sebagai pengganti yang sebelumnya itu, guys. Lu Chen pun setuju tanpa komen sama sekali. Ketua sekte lantas memanggil King Ping untuk mengurus keperluan dari Lu Chen. Dan inilah dia King Ping yang mempersilahkan Lu Chen untuk mengikutinya pergi. Ketika Lu Chen telah pergi, para tetua pun mencoba akrab dengan leluhur anjing. Akan tetapi, ia menghiraukan mereka dan pergi mengikuti tuannya. Kayaknya karena udah kecewa sama penerusnya nih, guys. Gara-gara nggak menghormatin tuannya tadi, itu kan dasar nggak tahu sejarah kali ya. Mereka pun kembali berdiskusi tentang musuh mereka tadi, yaitu utusan dari sekte Dahe. Ketua pun meminta bawahannya untuk membawa master ini pulang ke sekte Dahe sebagai pelajaran bagi mereka. Jadi diceritakan kalau sekte Dahe ini sudah menghina sekte Lingxi selama bertahun-tahun lamanya. Dan oleh sebab itulah mereka hanya ingin membuat sekte Dahe itu kapok dengan mengembalikan utusan sekte Dahe ini. Meski begitu, beberapa tetua tampak cukup ragu, guys. Meskipun leluhur anjing telah muncul, akan lebih baik bagi mereka untuk tidak berurusan dengan sekte Dahe yang notabene merupakan sekte terbesar di cabang Tenggara Tianmai, guys. Dan dengan sikap leluhur anjing yang masih membingungkan bagi mereka, serta hubungannya yang tidak jelas dengan si Lu Chen, membuat mereka itu semakin ragu, guys. Akan tetapi, ketua sekte memilih untuk tetap percaya dan menyerahkan tugas investigasi asal-usul Lu Chen kepada para tetua sekte. Kayaknya udah capek banget, guys. Tapi intinya, dia ingin sekali melihat sekte Lingxi ini bisa bermartabat dan berjaya kembali seperti dahulu. King Ping dan Lu Chen pun telah tiba di kediaman khusus kursi utama sekte. Diceritakan kalau kursi pertama sebelumnya sangatlah hebat dan memiliki pencapaian pedang abadi pertama di cabang Tenggara ini, guys. Namanya adalah Yun Heyo. Lu Chen pun bertanya tentang keberadaannya sekarang. King Ping pun melanjutkan bahwa kursi pertama telah menghilang bersama dengan sang penatua tertinggi 10 tahun yang lalu. Meski sudah mencari mereka selama bertahun-tahun, sekte Lingxi masih belum bisa menemukan mereka. Lu Chen merasa curiga dengan cerita menghilangnya kursi pertama dan penatua tertinggi sekte itu secara bersamaan. Ya sebenarnya Mimin nggak tahu kenapa ya. Tapi intinya, Lu Chen merasa bahwa krisis sekte Lingxi tidak sesederhana kelihatannya. Tiba-tiba Lu Chen terkejut dan langsung melihat ke atas langit. Begitupun si anjing ini, guys. Jadi ternyata mereka merasakan keberadaan sesuatu dengan lokasi yang tidak cukup jelas datang dari atas langit, guys. Lu Chen pun meminta si anjing untuk menjaganya untuk sementara dari sesuatu yang datang dari langit itu, guys. Kira-kira apa ya? Anjing pun setuju untuk melakukannya. King Ping yang tidak mengerti dengan semua ini hanya bisa terdiam kebingungan, guys. Ia juga tidak mengerti dengan bahasa yang mereka gunakan itu, guys. Mungkin bahasa alien kali ya. Canda, guys. Jauh di luar angkasa, tampaklah makhluk ini. Makhluk ini merasakan energi spiritual kuat dari orang yang dikenalnya. Ia pun melompat dari planet itu untuk mencari sumber dari energi spiritual itu. Kayaknya yang tadi dimaksudin sama si Lu Chen sih makhluk ini, guys. Kembali lagi ke MC kita, ia pun mengeluarkan pil Lin Long atau kemarin dibilangnya batu vitalitas hitam itu, guys. Si anjing pun menyadari kalau pil ini merupakan inti alkimia Xiaoying. Lu Chen lantas meminta si anjing untuk mengambilnya dan pergi ke Yinglong Tan, lalu menaruhnya di mata Yinglong Tan. Si anjing pun bertanya, apakah si Lu Chen ini ingin membangkitkan si Xiaoying? Ya, itu benar, guys. Anjing pun setuju untuk menyelesaikan tugas ini dan bergegas ke Yinglong Tan untuk membangkitkan Xiaoying dengan pil itu. Kalian penasaran kan siapa Xiaoying? Lu Chen pun mengingat kalau Xiaoying membantu Lu Chen untuk bertarung dengan alam semesta sepanjang hidupnya. Waduh, ternyata MC kita udah main alam semestaan aja ya. Gila, kuat banget pasti. Tapi diceritakan juga kalau Xiaoying ini mati karena seseorang sudah menebas pondasi naganya.
Jadi dia naga ya. Dan Lu Chen berniat untuk membangkitkannya di dunia ini. Tiba-tiba, Kingpin pun memegang tangan MC kita dan mengajaknya untuk melihat ruangan barunya. Si Kingpin ini baik banget guys ya. Biasanya yang lain kan ngeremehin MC kita. Coba si Kingpin ini udah sopan-sopan aja tuh. Bagus lah ya. Di luar, tampaklah 3 orang yang sedang berjalan bersama ini guys. Yang di tengah namanya Qin Lei. Si orang ini pun melihat Lu Chen sedang bersama dengan Kingpin di ruangan khusus milik kursi pertama sekte. Ia pun memanggil si Kingpin yang membuatnya cukup terkejut guys. Kingpin pun tampak muak dengan si Qin Lei itu guys. Gara-gara apa ya? Qin Lei dan anak buahnya pun membuli si Kingpin ini, mulai dari pekerjaannya, fisiknya, dan bahkan level kultivasinya guys. Jadi ternyata si Kingpin ini tidak memiliki basis kultivasi sama sekali, sama kayak MC kita. Hal ini lantas membuat Kingpin merasa sangat sedih dan menangis guys. Kasihan ya. Meski begitu, ia mengusap air matanya dan mengalihkan pandangannya pada Lu Chen kembali. Alias mereka itu dicuekin guys. Mereka pun masuk ke ruangan dan meninggalkan orang-orang tadi. Tiba-tiba mereka dihentikan. Qin Lei lantas bertanya kenapa si Lu Chen ini bisa tinggal di sini dan siapa dia yang sebenarnya. Dengan penuh amarah guys. Dengan tenang, Lu Chen menjawab bahwa dirinya bukanlah orang yang patut untuk diprovokasi. Tentu saja semuanya tertawa setelah mendengar hal itu. Dan mereka ini pun bercerita bahwa si Qin Lei adalah seorang murid elit atau murid atas di sekte Lingxi ini nih guys. Jadi si Lu Chen gak layak bilang seperti barusan untuk tidak memprovokasinya, itu kata mereka. Diceritakan juga kalau dari 10.000 murid sekte Lingxi, hanya ada 500 murid elit di sekte ini. Murid elit guys. Qin Lei lantas meminta Lu Chen untuk menarik kata-katanya barusan atau bakal dikasih pelajaran guys. Dan tiba-tiba Kingpin melindungi Lu Chen dari si Qin Lei ini. Ia pun mengungkapkan bahwa Lu Chen adalah kursi pertama dari sekte Lingxi ini guys. Hal ini tentu membuat Qin Lei terkejut karena ia sama sekali tidak merasakan level fluktuasi spiritual apapun dari Lu Chen ini. Lu Chen pun mengambil baju Kingpin dan menariknya ke belakang guys. MC kita kasar juga ya. Di momen itu juga, pemukul alat pun menempel di pipi Qin Lei hingga membuatnya terpental sangat jauh keluar ruangan itu guys. Rasain banyak bacot soalnya kan. Hal ini membuat murid lainnya marah dan menyerang Lu Chen bersama-sama. Sambil menggendong Kingpin, Lu Chen pun berhasil menempelkan pemukul lalatnya pada mereka berdua hingga membuat mereka terpental sangat jauh. Dengan santainya, Lu Chen pun bertanya, bukankah kursi pertama memiliki tugas untuk mendisiplinkan murid-murid sekte? Dengan perasaan terkejut, Kingpin pun membenarkannya. Kingpin merasa sangat terkejut dan tidak percaya dengan kejadian barusan guys. Karena sebenarnya si Qin Lei ini adalah salah seorang peringkat atas dari 500 murid elit di sini. Ia pun mulai menyadari bahwa si Lu Chen ini sebenarnya benar-benar kuat banget guys. Ia pun menurunkan Kingpin dan mendekati Qin Lei dan teman-temannya. Untuk mendisiplinkan murid, ia lantas mengajar mereka semua dengan pemukul lalat miliknya itu guys. Kocak juga ya MC kita. Dengan hukuman itu, Qin Lei dan kawan-kawan pun meminta maaf kepada Lu Chen. Ia pun meminta mereka untuk bangun dan dengan sangat bersyukur mereka ini ingin pergi dari tempat ini. Akan tetapi, Lu Chen menghentikan mereka dan meminta mereka untuk membantunya membersihkan ruangan ini. Ya mereka setuju guys, udah takut soalnya kan. Di sekte Dahe, tampaklah si utusan sekte Dahe sebelumnya telah tiba di sektenya sendiri. Bersama dengan rekannya, ia pun melapor kepada ketua sekte Dahe bahwa dirinya telah diserang oleh sekte Lingxi. Ia juga mengaku bahwa dirinya sudah dipermalukan dengan binatang buas yang menyerangnya itu guys. Jadi mereka nggak tahu soal leluhur anjingnya ya. Tetua lainnya lantas meminta izin untuk menyerang sekte Lingxi karena mereka menganggap sekte Lingxi ini adalah sekte terlemah di cabang tenggara Shanghai kontinen ini guys. Ketua sekte Dahe pun meminta mereka untuk tetap diam. Dan inilah dia ketua sekte Dahe kita guys. Cantik juga ya. Lanjut. Ia pun berkata bahwa baginya sekte Lingxi bukanlah apa-apa. Bahkan bisa dihancurkan dengan satu penatua saja guys. Akan tetapi, jika mereka ingin keluar dari cabang tenggara Shanghai kontinen dan masuk ke domain utama, maka mereka harus berkembang dengan menggunakan latihan level kaisar sebagai pondasinya. Dan ia juga tahu kalau sekte Lingxi memiliki seorang kaisar di zaman dahulu. Dan oleh sebab itu, sekte Lingxi pasti menyimpan banyak rahasia latihan level kaisar sembunyi-sembunyi. Dan latihan itu perlu mereka dapatkan jika ingin berkembang dan masuk ke domain utama tadi. Salah satu penatua pun mengusul untuk menghancurkan sekte Lingxi, lalu kemudian mencuri hartanya. Gitu guys. Si ketua muda lantas melanjutkan bahwa setelah menempatkan mata-mata selama bertahun-tahun lamanya, mereka sudah berhasil mencuri hampir semua teknik dari sekte Lingxi. Meski begitu, mereka sama sekali tidak pernah menemukan latihan level kaisar di sekte Lingxi itu guys. Jika mereka menghancurkan sekte Lingxi, maka mereka tidak akan pernah menemukan latihan level kaisar itu lagi. Jadi mereka memutuskan buat nggak nyerang dulu sampai dapat latihan kaisar itu.
Sederhananya gitu guys. Salah satu penatua pun menyanggah tentang apa yang harus mereka lakukan. Jadi tujuan dari mencuri latihan kaisar itu adalah mempersiapkan pertempuran untuk kualifikasi domain utama Tenggara Shanghai Continent yang akan dimulai 2 tahun lagi guys. Mungkin kayak menunjukkan siapa sekte terbaik di wilayah Tenggara. Mungkin gitu maksudnya guys ya. Dan jika mereka tidak berhasil meraih peringkat teratas, maka mereka harus menunggu 100 tahun lagi. Gila, lama banget ya akreditasinya. Dan oleh karena itu, si kedua muda cantik nan seksi ini memutuskan untuk pergi ke sekte Lingxi sendiri untuk mencari latihan kaisar itu secepatnya. Semua penatua kebingungan dengan maksud dari si ketua ini dan bertanya tentang bagaimana cara dan apa tujuan dari ia pergi ke sekte Lingxi sendirian. Dengan santainya, ia pun menjawab bahwa caranya ke sana adalah dengan tujuan pernikahan, guys. Hal ini tentu membuat semua menjadi sangat terkejut. Ia lantas menjelaskan bahwa di zaman kuno, ketika sekte Dahe masih berada di bawah kuasa sekte Lingxi, ada aturan yang menyebut jika keturunan sekte Dahe adalah perempuan, maka ia bisa berpartisipasi dalam ujian di sekte Lingxi. Sebenarnya belum dijelasin ujiannya kayak gimana ya. Mungkin maksudnya kayak ujian masuk gitu. Tapi ketika hasil ujian itu bagus dan ia lolos, maka si perempuan ini bisa menikah dengan kusi pertama dari sekte Lingxi itu, guys. Dan oleh karena itu, si ketua ini pengen ke sekte Lingxi buat nikah plus nyari latihan kaisar agung yang ada di sekte itu, guys. Di ruangan kursi pertama, Qin Lei dan kawan-kawan pun membersihkannya sampai bersih mengkilat macam begini, guys. Setelah itu, Lu Chen bertanya kepada mereka tentang lembah kayu mati yang ada di sekte ini. Hal ini tentunya membuat mereka cukup terkejut, guys. Kayaknya ada sesuatu di tempat itu, guys. Lu Chen lantas melanjutkan bahwa mulai dari hari ini, mereka ini harus membawakan kayu mati dari lembah kayu mati itu kepadanya. Hal ini membuat mereka semua semakin terkejut, guys. Mereka pun berlutut di hadapan Lu Chen tanpa alasan yang jelas dan meminta ampun kepadanya. Kira-kira karena apa ya? King Ping menjelaskan kepada Lu Chen bahwa lembah kayu mati adalah area terlarang di sekte Lingxi karena menjadi tempat yang sangat berbahaya di sekte ini, guys. Ia juga menjelaskan kalau sekali masuk ke sana, kekuatan spiritual manusia bakal bocor dan ketika energi itu habis, maka mereka bakal koit mendadak, guys. Kayak di store itu ya. Pantas saja si Qin Lei ini minta ampun sama si Lu Chen ya, takut mati ternyata. Lu Chen pun berkata bahwa dirinya sudah tahu tentang hal ini. Ia lantas meminta Qin Lei untuk bangun dan menenangkannya. Meski begitu, Qin Lei masih tetap meminta ampun dan tidak sanggup untuk pergi ke tempat itu, guys. Akhirnya Lu Chen pun meminta mereka untuk mengikutinya ke lembah kayu mati itu. Mereka pun tiba di lembah kayu mati yang merupakan salah satu area terlarang di sekte Lingxi ini. Lu Chen pun mendekati area kayu mati, sementara yang lain tetap di area yang lebih aman. King Ping berusaha untuk memanggil Lu Chen agar cepat keluar dari tempat itu, guys. Khawatir dia. Akan tetapi Lu Chen masih tetap pede dan merasa bahwa ini bakal aman-aman saja. Jadi diceritakan waktu dulu ketika sedang meneliti obat, tiba-tiba ia menemukan kayu mati ini, guys. Maksudnya si Lu Chen ya. Waktu itu ia mengambil benih dari kayu mati itu. Lantas si gadis Dexteri atau pendiri sekte Lingxi ini menanam benih kayu mati itu di sekte Lingxi, sehingga jadilah seperti sekarang, guys. Diceritakan juga kalau kayu hitam ini memiliki kekuatan penyerap yang super yang membuatnya sangat berbahaya untuk didekati. Lu Chen pun mengambil salah satu dahan pohon dan bergegas kembali ke area aman atau ke tempat mereka ini, guys. Ia juga berpikir kalau ia membutuhkan puluhan ribu tahun kekuatan spiritual yang terkandung dalam pohon-pohon kayu mati ini untuk memulai basis kultivasinya. Perasaan banyak banget, guys ya. Kapan buka kultivasinya kan? Waduh. Kedatangan Lu Chen yang tampak biasa saja meskipun sudah masuk secara penuh ke area terlarang itu tentu saja mengejutkan mereka semua. Qin Lei pun bertanya tentang bagaimana cara Lu Chen untuk menghindari penyerapan energi di tempat itu. Lu Chen lantas menawari mereka latihan Xinjue, guys. Jadi tujuan latihan Xinjue ini adalah untuk menahan penyerapan kekuatan spiritual oleh kayu mati yang ada di sini. Jadi kayak kebendung itu, guys. Lu Chen pun bertanya kepada mereka, apakah mereka bisa membantunya untuk mengambil kayu mati setiap hari? Jika memang iya, jika memang bisa, maka Lu Chen akan memberikan latihan Xinjue ini kepada mereka. Mereka bertiga pun berdiskusi untuk menentukan apakah akan membantu Lu Chen dan menerima latihan Xinjue itu atau tidak, guys. Sampai akhirnya Qin Lei memutuskan untuk bertaruh dan membantu Lu Chen untuk mengambil kayu mati tiap harinya. Ia pun bersumpah akan menjadi tetua masa depan untuk Lu Chen dan setia mengikuti Lu Chen. Tentu Lu Chen cukup senang dengan hal ini, guys. Lantas ia bertanya tentang dua orang yang lainnya. Mereka berdua tampak ragu karena merasa sangat ketakutan. Qin Lei pun cukup marah dengan mereka karena ragu untuk ikut bergabung, guys. Padahal gue ikut kan gitu. Masa kalian takut? Gitu pikirnya. Meski begitu, Lu Chen menghentikannya dan berkata bahwa dirinya tidak akan memaksa mereka ini untuk ikut. Ia lantas meminta mereka untuk pergi secepatnya.
dari tempat ini. Diusir guys. Setelahnya, Lu Chen lantas ingin mengungkapkan kalimat penting dalam latihan Shinjue ini kepada Qinlei. Ia juga meminta Kingping untuk mendengarkannya juga guys. Ia pun mengungkapkan kalimat itu. Meskipun telah mendengarnya, mereka ini sama sekali tidak mengerti dengan kalimat barusan guys. Min juga nggak ngerti ya, emang nggak ada translate-nya itu. Qinlei pun menanyakan hal ini kepada Lu Chen. Lu Chen lantas menjelaskan bahwa kalimat barusan adalah untuk pencerahan, ya intinya untuk relipasi gitu guys. Dan kalimat barusan itu menggunakan bahasa naga kuno, makanya nggak ngerti itu. Kalimat barusan itu bernama kalimat Shinjue yang merupakan kalimat dari latihan Kaisar Agung. Meskipun hanya kalimat, tapi latihan menggunakan kalimat itu sangat kuat bagi penggunanya guys. Makanya penting banget gitu bagi mereka. Lu Chen lantas meminta mereka untuk mencoba latihan dengan kalimat itu. Tiba-tiba Qinlei mulai muntah darah karena mengucapkan kalimat itu guys. Saking kuatnya mungkin ya. Lu Chen lantas berkata bahwa dengan memahami 1/10.000 kalimat Shinjue, maka mereka bisa menahan penyerapan kekuatan spiritual dari kayu mati. Qinlei lantas mengungkapkan bahwa setelah ia menyebut satu kalimat saja, ia berhasil merasakan kekuatan yang sangat luar biasa dan tak terbatas. Padahal cuma kalimat loh guys. Meski telah merasa kesakitan yang dalam akibat latihan itu, Qinlei akan tetap berjuang untuk mencapai puncak dari latihan itu. Lu Chen pun kembali menjelaskan, seandainya Qinlei berhasil memahami arti dari latihan ini, mungkin arti kalimatnya itu guys ya, maka itu akan menjadi kesempatan terbesar bagi dirinya. Dalam artian dia bakal jadi makin tangguh dan makin kuat guys. Kingping pun menyela dan mengungkapkan bahwa bakat dirinya sangatlah buruk, sehingga mustahil baginya untuk mencapai puncak dari latihan itu. Lu Chen pun mengelus kepala Kingping dan berkata bahwa dirinya juga memiliki keberuntungannya sendiri. Dalam artian ada potensi lain dari Kingping ini guys. Kita lihat aja ya. Keesokan harinya di ruangan khusus kursi utama, Lu Chen pun menggunakan kayu mati yang ia ambil sebelumnya untuk melakukan sesuatu. Ia lantas memulai jurusnya dan inilah dia yang terantai oleh jurusnya sendiri. Kok gitu ya? Jadi sebenarnya itu bukan jurusnya guys ya. Itu adalah segel yang telah mengunci tubuhnya yang ia dapat setelah terjebak di domain kaos 100.000 tahun yang lalu. Jadi total dia punya 10 segel surgawi yang harus ia lepas agar bisa sekuat dahulu. Ternyata kekuatannya disegel guys. Lu Chen pun berencana untuk membuka basis kultivasinya dengan membuka 2 kunci surgawi yang menyegel tubuhnya. Ia berniat untuk menggunakan kayu mati yang ada di sekte ini untuk melakukannya guys. Tiba-tiba ia mendengar suara bel alarm sekte Lingxi. Ia pun mengingat bahwa bel ini dibuat oleh Goddess Dexterity di masa lalu dan akan berdering ketika ada suatu acara atau suatu bahaya atau yang lainnya di sekte Lingxi ini. Tiba-tiba lagi, Kingping datang dan menginfo kalau bakal ada pertemuan di Xiong-Yunfeng saat itu juga guys. Kingping pun memberikan baju khusus kursi pertama dan meminta Lu Chen untuk bergegas ke tempat itu. Lu Chen pun mengambil bajunya dan inilah tampilan kursi utama sekte Lingxi ini guys. Keren juga ya. Lu Chen pun bergegas untuk pergi ke pertemuan itu dengan ditemani oleh Kingping. Para murid elit pun bergegas dan terburu-buru menuju pertemuan di aula bela diri guys. Yang tadi maksudnya ya. Lu Chen lantas bertanya tentang alasan kenapa mereka semua nampak tergesa-gesa. Jadi si Kingping pun berkata bahwa bel Lingxi ini terakhir kali berbunyi itu di ratusan tahun yang lalu. Lama banget ya. Dan dia berkata bahwa mungkin saja ada sesuatu yang penting yang sedang terjadi sekarang. Tiba-tiba Lu Chen mendengar suara yang cukup familiar memanggilnya. Dan itu adalah geng bobrok yang ia temui waktu seleksi murid sekte sebelumnya guys. Si Jiang ini pun mendekati Lu Chen dan berpikir kalau dirinya pasti bisa balas dendam dengan si Lu Chen ini guys. Akhirnya gitu maksudnya dia. Jadi mereka ini belum tahu kalau si Lu Chen ini adalah kursi pertama dari sekte ini. Si bocah kampret ini pun cukup sombong nih guys. Karena ia merasa bahwa kelompok mereka ini adalah kelompok murid terbaik di sekte ini, sehingga bisa berpartisipasi dalam pertemuan yang akan terjadi itu. Dengan nada sinisnya, ia pun bertanya tentang status dari Lu Chen sekarang guys. Lu bisa kesana nggak? Kayak gitu contohnya ya. Kingping pun bertanya apakah Lu Chen mengenal mereka atau tidak. Dan sambil meninggalkan mereka, Lu Chen pun menjawab, tidak kenal. Dingin banget ya. Hal ini membuat si kampret sangat marah dan menghentikan Lu Chen serta menyebutnya arogan. Bukan hanya dia, si Jiang juga menghentikan Lu Chen dan memanggilnya brengsek juga guys. Emang para bocah nggak jelas ya. Jiang pun mengancam Lu Chen saat itu juga guys. Lu Chen pun menyadari kalau si mereka ini masih menargetkan dirinya pasti karena belum membangkitkan basis kultivasinya guys. Karena udah nggak tahan lagi, Ian pun berniat untuk menyerang si Jiang ini untuk membuatnya jera. Bahkan kalau bisa biar mati guys. Akan tetapi ia dihentikan oleh si Zheng Ming yang memprovokasi dirinya lagi. Ia pun menyebut kalau si Lu Chen ini pasti bakalan mati karena berurusan dengan mereka terus guys. Emang orang-orang nggak jelas ya.
Kingpin yang udah nggak tahan pun mengingatkan mereka untuk tidak menyinggung Lu Chen lagi, karena Lu Chen adalah kursi pertama dari sekte Lingxi ini, guys. Tapi si Kingpin memang setia banget, guys ya. Hal ini membuat suasana menjadi hening sebentar, guys. Meski begitu, si Jiang dan si bocah kampret lainnya nampak tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Kingpin sebelumnya. Mereka pun menganggap bahwa si Kingpin ini pasti sudah mengarang cerita, guys. Si Jiang juga menganggap bahwa si Kingpin ini adalah seorang babi bodoh, guys, dengan basis kultivasi yang sangat lemah. Emang anjing banget ya. Sorry. Tenang. Kingpin yang mendengar semua itu pun hanya bisa menangis, guys. Kasihan banget ya, jadi bahan bully terus. Liu Ruxu pun menanggapi hal ini sebagai lelucon. Ia lantas mengingatkan Lu Chen untuk tidak mengulangi hal ini, atau dia bakal dihukum sama tetua sektenya. Ini emang bodoh apa pura-pura bodoh ya? Mendengar hal itu, Lu Chen pun hanya bisa tertawa, guys. Lu Chen pun berkata bahwa si Liu Ruxu ini tidak akan pernah bisa memahami pikiran dari Lu Chen ini, guys. Hal ini tentu membuat si Liu Ruxu ini merasa sangat geram dengan si Lu Chen. Ini emang saling benci gitu ya. Lanjut. Tiba-tiba seseorang datang dari kerumunan yang menonton pertikaian di antara Lu Chen dengan geng kampret ini. Dan itu adalah si Qin Lei, guys. Zheng Ming lantas menyadari kalau si Qin Lei ini adalah murid elit dengan peringkat cukup tinggi di sekte ini. Tiba-tiba si Jiang ini mengingat sesuatu dan bertanya ke Jiang Gede kalau si Jiang Gede ini bukannya pernah ketemu sama si Qin Lei ini ya. Jiang Gede pun berkata bahwa ia pernah bertemu dengan si Qin Lei ketika ikut dengan paman keempatnya yang notabene memiliki otoritas cukup tinggi di sekte ini. Ia lantas berniat untuk menyapanya. Jiang Gede pun pergi untuk menyapa Qin Lei dan bertanya apakah si Qin Lei ini masih mengingatnya atau tidak. Qin Lei lantas berpikir keras akan hal ini sampai akhirnya ia berhasil mengingat si Jiang Gede ini, guys. Jiang yang ini pun memberi hormat juga kepada si Qin Lei ini, guys. Pasti punya rencana jahat gitu, guys. Besar emang ya. Qin Lei pun bertanya tentang alasan mereka berada di sini dan masih belum berangkat ke Xiong Yunpen. Jiang pun melapor bahwa ada hal lucu yang sedang terjadi. Maksudnya seseorang mengaku sebagai kursi utama dari sekte, guys. Maksudnya si Lu Chen ya. Jiang pun mengadu kepada Qin Lei dan memintanya untuk memberi pelajaran pada orang itu. Cepu banget ya. Qin Lei pun terkejut dan bertanya apakah itu adalah Lu Chen. Dengan bangganya, si Jiang ini mengiyakannya dan menganggap bahwa sangat tak terduga kalau si Qin Lei ini bisa tahu orang seperti Lu Chen. Nadanya udah meremehkan banget, guys. Seperti Lu Chen gitu. Qin Lei pun datang dengan tergesa-gesa menuju hadapan Lu Chen. Zheng Ming tampak sangat senang dengan hal ini, guys. Karena bisa saja Lu Chen bakal mati gara-gara si Qin Lei yang notabene memang murid jahat ini, guys. Tapi kalian udah tahu kan gimana hubungan antara Lu Chen sama si Qin Lei? Ya guys, master dan murid. Tapi dari momen ini Mimi bisa tahu kalau sebenarnya si Liu Ruxu ini peduli banget sama si Lu Chen. Meski begitu, ia masih tetap menganggap bahwa si Lu Chen ini memiliki karakter yang arogan sehingga wajar saja kalau dia bakal bernasib buruk, guys. Maksudnya yang sekarang ya, ketemu sama si Qin Lei ini. Emang pikiran cewek itu kadang gak ketebak ya? Curhat nih. Lanjut, Qin Lei sampai di hadapan Lu Chen dan langsung memberikan salam hormat kepadanya. Hal ini tentu membuat semua orang merasa sangat terkejut, guys. No. Jiang pun bertanya tentang apa yang dilakukan Qin Lei dan menganggap bahwa si Lu Chen itu adalah orang gila lagi. Yes, bacot banget ya. Qin Lei yang mendengar itu pun marah dan langsung menampar wajah si Jiang ini. Ia lantas mengingatkan mereka bahwa Lu Chen adalah kursi pertama sekte Lingxi yang sekarang. Hal ini tentu membuat mereka sangat terkejut lagi, guys. Bahkan gak percaya dengan semua yang terjadi ini. Qin Lei pun menunjuk mereka sambil bertanya kepada Lu Chen apakah orang-orang itu ingin macam-macam dengannya atau tidak. Akan tetapi MC kita yang baik ini pun menghiraukannya saja dan bergegas untuk pergi ke aula Xiong Yunfei untuk pertemuannya. Meski begitu, Qin Lei lantas mengingatkan mereka ini untuk tidak memprovokasi Lu Chen lagi, guys. Kalau enggak, dia bakal memberi pelajaran kepada mereka-mereka yang songong-songong ini, guys. Ngancem maksudnya ya. Dan mereka hanya bisa diam kebingungan setelah mendengar itu. Si bocah kampret ini pun mulai merasa takut dengan sosok dari senior Qin Lei yang bisa saja mengancam nyawanya di masa depan. Ia pun bertanya dengan Zheng Ming tentang hal ini. Zheng Ming lantas membentaknya untuk diam dan berkata bahwa dirinya juga bakal menjadi murid elit sama seperti Qin Lei secepatnya, guys. Sebenarnya si Zheng Ming ini udah takut, guys. Cuma sok kuat aja gitu. Jiang kampret pun masih belum terima dengan semua ini dan masih merendahkan Lu Chen yang belum membuka basis kultivasi itu, guys. Jadi alasan dia nggak nyerah gitu, guys ya, karena dia merasa bahwa dia sudah buka basis kultivasi dan si Lu Chen itu masih belum. Jadinya dia merasa bahwa dia lebih kuat daripada Lu Chen. Itu pikirnya dia, guys. Akan tetapi si Jiang Gede ini yang jauh lebih pintar ini meminta Jiang untuk berhenti memprovokasi Lu Chen. Ia merasa bahwa hubungan Lu Chen dengan leluhur anjing itu tidak dapat dijelaskan dan mulai mempertimbangkan tentang asal-usul sebenarnya dari si Lu Chen ini, guys. Ia khawatir tidak mampu menghadapinya seandainya
ia terus memprovokasinya berulang-ulang seperti ini. Kan pintar juga kan? Meski begitu guys ya, si Jiang ini masih nggak terima dengan semua ini. Emang kaum radikal ya gini guys, bodoh. Ia pun masih memiliki rencana lainnya untuk menjatuhkan Lu Chen dengan menggunakan jabatan pamannya yang merupakan penatua sekte Lingxi ini. Oke guys, klarifikasi sedikit ya. Pasti banyak yang nanya atau nganggap MC kita ini naib kan ya. Cuma bagi Mimin nggak naib kok guys. Dia cuma paham tentang situasinya, sehingga nggak asal ngebunuh gitu kayak yang lain gitu. Tapi Mimin saranin kalian pantengin terus alur ceritanya ya. Dan Mimin yakin kalian bakal ngerti kalau MC kita itu pinter ngenilai situasi dan nggak naif. Udah gitu aja klarifikasinya. Lanjut yuk. Di aula bela diri Xiong Yunfeng, ketua sekte pun telah tiba dengan dihadiri oleh murid elit dan murid terbaik sekte Lingxi ini. Salah satu penatua pun menanyakan keputusan dari si ketua untuk mempublikasikan masalah ini. Jadi masalahnya itu adalah si Tuan Putri Sekte Dahai yang kemarin tuh guys. Jadi dia ingin datang ke sini untuk menikah. Mereka pun cukup curiga dengan keputusan si Tuan Putri Sekte Dahai yang tadi ini untuk menikah dengan tiba-tiba. Penatua pun berpikir kalau kualitas Tuan Putri Sekte Dahai itu adalah generasi muda teratas di cabang Tenggara Tianmai ini guys. Jadi kayak wah gitu. Pikiran dari Tuan Putri itu pun dianggap sangat dewasa, bahkan sebelum waktunya dewasa guys. Ini maksudnya dewasanya bukan dewasa ke kiri ya, ini ke kanan. Kepintaran dari si Tuan Putri ini terlihat dari caranya memerintah Sekte Dahai seperti rapat sebelumnya itu guys. Bahkan si penatua ini pun merasa sangat kagum dengan si Tuan Putri itu karena kuat, pintar, dan bijaksana sebelum waktunya, gitu pikirnya. Si ketua sekte pun mengungkapkan pandangannya bahwa tujuan datangnya si Tuan Putri itu adalah untuk memperoleh latihan tingkat kaisar di sekte ini guys. Meskipun sudah tahu akan hal itu, ketua sekte hanya bisa mengikuti permainan dari si Tuan Putri itu. Jadi maksud dan tujuan dari pertemuan ini adalah untuk tahap pencegahan terhadap siasat dari si Tuan Putri guys. Sebentar Mimin jelasin ya. Mereka pun kembali berdiskusi tentang si Tuan Putri Sekte Dahai yang digadang-gadang menjadi idaman setiap pria di cabang Tenggara ini. Tiba-tiba, seseorang penatua lain datang dan berkata bahwa si Tuan Putri Sekte Dahai itu tidak akan tertarik dengan murid di sekte ini. Bahkan si kursi pertama sekte ini guys, gak bakalan gitu. Jadi si penatua ini adalah pamannya si Jiang Qingchen. Namanya adalah Jiang Yunfu guys. Jadi kondisi yang Mimin barusan jelaskan itu adalah apa yang diharapkan oleh si ketua sekte ini guys. Biar si Tuan Putri itu nggak tertarik sama murid yang ada di sini gitu. Jadi intinya gini guys ya. Si ketua ini mengumpulkan seluruh murid laki-laki di sekte ini untuk membuat mereka bersaing memperebutkan si Tuan Putri ini guys. Soalnya Tuan Putri itu kan bener-bener wanita yang idaman-idaman banget guys. Dengan diperebutkan seperti itu, maka Tuan Putri ini diharapkan akan cepat bosan dan segera pergi meninggalkan tempat ini. Mungkin karena nggak ada yang pas jadinya si Tuan Putri itu langsung pergi guys. Mungkin gitu maksudnya ya. Tapi Mimin memang pahamnya kayak gitu. Jadi ini merupakan satu-satunya pilihan yang dimiliki oleh si ketua sekte demi menyelamatkan sektenya dari Sekte Dahai itu. Kemudian datanglah Lu Chen dengan ditemani oleh dua bawahan setianya, yaitu Qing Ping dan Qin Lei, dan langsung menuju tempat para tetua. Murid lain pun mulai menanyakan identitas Lu Chen yang langsung pergi menuju tempat tetua itu guys. Pasti orang penting gitu katanya. Ketua sekte pun menyambutnya dan memintanya untuk berdiri di sampingnya saat itu juga. Lu Chen pun berdiri di samping ketua sekte. Ketua sekte lantas menjelaskan maksud pertemuan ini kepada para murid-muridnya. Ia pun menjelaskan bahwa Tuan Putri akan datang ke sekte untuk pernikahan. Hal ini tentu membuat semua murid merasa sangat terkejut nih guys. Ia lantas melanjutkan bahwa menurut tradisi kuno, murid terbaik Sekte Dahai akan menikah dengan kursi pertama sekte Lingxi. Selain itu, ia juga mengumumkan pengangkatan kursi pertama sementara yaitu si Lu Chen kepada mereka semua. Mereka pun mulai kebingungan dengan nama Lu Chen yang masih asing di telinga mereka guys. Mereka juga berpikir kalau Lu Chen pasti telah berkultivasi di alam rahasia. Tapi ternyata namanya itu tidak ada dalam daftar sama sekali. Jadi alam rahasia itu kayak ada tempat khusus bagi para murid untuk berkultivasi guys. Dan semua itu terdaftar di daftarnya gitu. Tapi namanya Lu Chen nggak ada. Jadi bukan dari sini gitu. Salah satu 5 murid teratas pun memberanikan diri dan bertanya tentang asal muasal dari si Lu Chen ini guys. Ia merasa tidak terima dengan semua hal ini. Lantas ketua sekte menjelaskan bahwa Lu Chen datang sebulan yang lalu dan Lu Chen bukan berasal dari murid elit, sehingga wajar bagi mereka untuk tidak tahu namanya. Biasanya sebelum jadi kursi pertama, mereka ini harus jadi murid elit dulu guys. Hal ini tentu membuat para murid sangat terkejut. Mereka tidak terima dengan keputusan si ketua ini. Ketua sekte lantas meminta mereka untuk diam. Ia pun menekankan kembali bahwa Lu Chen merupakan pengganti sementara bagi si kursi pertama yang telah hilang sebelumnya. Dan hal ini sudah final dan gak bisa dibantah lagi, gitu katanya. Kembali ke urusan pernikahan, si ketua sekte ini tidak ingin memaksakan tradisi kuno itu untuk menikahkan Tuan Putri dengan kursi pertama.
Dalam penentuan siapa murid yang akan menikah itu akan dipilih oleh si Tuan Putri. Jadi ia tidak akan ikut campur sama sekali tentang hal ini. Dan ini juga merupakan siasat dari si ketua guys, biar si Tuan Putri itu kabur gitu, pergi gitu. Tentu saja hal ini membuat semua murid merasa sangat bersemangat guys. Atau mereka juga punya kesempatan buat meminang si Tuan Putri itu kan, itu pikirnya. Mereka sungguh berharap dengan pernikahan yang mungkin terjadi itu bisa memperbaiki hubungan dari Sekti Lingsi dan Sekti Dahe. Tiba-tiba mereka semua kedatangan sesuatu. Itu adalah iring-iringan dari Tuan Putri Sekti Dahe yang bernama Yuncuran guys. Jadi namanya Yuncuran. Penatua Sekte pun cukup terkejut dan marah guys, karena si Yuncuran ini sudah mendobrak masuk dari penghalang Sekte hingga sampai ke aula utama ini. Yuncuran pun tiba dengan ditemani kereta iring-iringannya itu. Inilah dia Tuan Putri kita yang cantik ini guys. Ia pun keluar sambil meminta maaf kepada si Penatua Wu yang tadi karena menghancurkan penghalang Sekte dengan tidak sengaja guys. Tentu saja si Penatua ini sangat marah dengan tingkahnya itu guys. Si ketua lantas memperingatinya untuk tidak mengulangi hal yang sama di kemudian hari. Ia pun melompat naik ke podium aula bela diri ini. Ia langsung mendekati Lu Chen dan bertanya apakah dia adalah kursi pertama Sekte Lingsi ini atau tidak. Lu Chen pun menjawab bahwa itu benar. Yuncuran lantas berkata bahwa si Lu Chen inilah yang akan menikah dengannya nanti. Ia lantas bertanya juga apakah si Lu Chen ini senang dengan hal ini atau tidak. Tentu saja MC kita merasa biasa-biasa aja guys. Biasa ini. Yuncuran pun menganggap bahwa si Lu Chen ini pasti sudah berbohong dan terus menggoda MC kita dengan berkata bahwa adalah sebuah keberuntungan bagi Lu Chen untuk menikah dengannya. Akan tetapi si Lu Chen ini menepis tangannya dan menganggap bahwa si Yuncuran ini tidak layak untuk menjadi tunangannya guys. Ia lantas pergi dan meminta si Yuncuran untuk sadar diri. Waduh, MC kita udah kayak Sigma gitu ya. Penolakan tersebut tentu membuat Yuncuran dan Penatua cukup terkejut guys. Bahkan si Penatua ini pun merasa cukup lega dengan kata-kata Lu Chen yang tadi. Penatua yang lain pun merasa cara barusan itu pasti akan menyinggung si Tuan Putri ini guys, sehingga hubungannya menjadi lebih retak lagi. Benar aja guys ya, para pengawal Yuncuran pun geram dan bersiap untuk menyerang Lu Chen. Akan tetapi Yuncuran menghentikannya guys. Dan karena tindakan barusan itu, ia merasa bahwa kedatangannya ke sini bakal jadi lebih menarik lagi. Dan rencana si ketua tadi ya gagal guys, gagal. Lu Chen bergegas pergi meninggalkan tempat ini. Akan tetapi salah seorang murid menghentikannya dan marah dengannya karena telah mempermalukan Yuncuran seperti barusan guys. Berbeda dengan Lu Chen, murid lainnya bahkan rela untuk menjadi babu bagi si Yuncuran ini guys. Emang ya kalian ngapain? Hal ini membuat Yuncuran semakin tertarik dengan Sekte Lingsi ini. Keesokan harinya di ruangan khusus kursi pertama, Lu Chen pun membuka pintu dan mendapati bahwa King Ping dan Qin Lei telah menunggu dirinya. Mereka lantas bergegas untuk pergi ke suatu tempat. Di perjalanan, para murid lainnya sedang bergegas menuju aula untuk mendengar pengumuman yang akan diberikan oleh Yuncuran guys. Qin Lei pun agak kesal sama si Yuncuran ini karena telah mempengaruhi murid elit Sekte Lingsi yang seharusnya diperintah oleh si Lu Chen ini guys. Akan tetapi si Lu Chen gak mau ambil pusing dengan hal ini dan mulai menjelaskan alasannya memanggil si King Ping dan si Qin Lei. Jadi ia ingin bertanya tentang alasan menghilangnya kursi pertama Sekte dengan lebih detail. Qin Lei lantas meminta King Ping untuk menceritakannya dengan lebih jelas karena dia lebih tahu itu gitu. Jadi King Ping adalah adik dari Yu Yunhe, sang kursi pertama yang menghilang itu guys. Wow kan, ternyata dia. Bahkan MC kita pun cukup terkejut guys. Dan ia langsung mengklarifikasi hal ini dengan King Ping. King Ping bercerita bahwa kakaknya memiliki bakat yang luar biasa sejak kecil. Jauh berbeda dengannya yang sama sekali tidak memiliki bakat sama sekali guys. Diceritakan juga setelah beberapa tahun bergabung ke Sekte Lingsi, si kakaknya itu langsung diambil oleh ketua sekte dan menjadikannya kursi pertama. Selain itu, ia juga telah memenangkan kompetisi peri pedang di cabang Tenggara Tianmai ini guys. Hal itu membuat seluruh sekte berharap bahwa si Yon Yunhe ini bakal menjadi harapan yang baik bagi kebangkitan Sekte Lingsi itu. Akan tetapi pada suatu ketika, Yu Yunhe dan Penatua tertinggi tiba-tiba menghilang. Lu Chen pun cukup terkejut guys dengan hal ini. King Ping melanjutkan bahwa kakaknya menghilang ketika ketua sekte mengadakan rapat di Xiao Yunfeng. Dan sejak saat itu, ia sama sekali tidak melihat kakaknya itu. Pencarian pun terus dilakukan dan tidak berhasil sama sekali. Dan setelah kejadian itu, Penatua tertinggi juga tiba-tiba menghilang. Jadi Penatua itu adalah guru dari kakaknya si King Ping ini guys. Lu Chen pun bertanya untuk memastikan apakah sebelum menghilang kakaknya itu bertingkah tidak normal atau bagaimana. King Ping lantas berkata bahwa kakaknya kadang berbicara sendiri. Gila mungkin ya, sorry. Ia pun merasa bahwa kakaknya berubah selama waktu itu dan merasa bahwa seperti sesuatu sedang mempengaruhinya guys. Mendengar semua penjelasan itu, Lu Chen mulai mengerti tentang apa yang terjadi. Tapi Mimin gak ngerti guys ya, soalnya pengetahuannya si Lu Chen sama si Mimin kan beda gitu. Jadi kita tunggu aja ya. Lanjut. Lu Chen pun bertanya tentang lokasi dari Pavilion Taoyin di Sekte Lingsi.
Akan tetapi mereka ini masih belum pernah mendengar tentang tempat itu, guys. Lu Chen lantas bertanya tentang area terlarang di tempat ini kepada mereka. Qin Lei pun menjelaskan bahwa sekte ini memiliki 3 tempat terlarang. Yang pertama adalah lembah kayu mati. Kedua adalah alam rahasia bela diri yang biasanya digunakan tempat berkultivasi bagi orang-orang dengan kualifikasi tinggi di sekte ini, guys. Dan untuk yang ketiga adalah Qin Lei merasa sulit untuk mengatakannya. Kenapa ya? Lu Chen pun menyadari rasa takut dari si Qin Lei dan menanyakan tempat yang ketiga kembali. Kingping lantas menjelaskan bahwa area ketiga ini bukanlah tempat terlarang yang disebutkan oleh sekte karena tempat itu terlalu aneh dan terlalu menakutkan, guys. Lu Chen pun bertanya tentang nama dari tempat itu. Dengan cukup ketakutan, Kingping pun berkata bahwa tempat itu bernama Jembatan Kematian, guys. Dari namanya aja udah kelihatan seremnya ya. Dengan tenangnya, Lu Chen lantas meminta mereka untuk memimpin jalan ke tempat yang menakutkan itu, guys. Ya mereka takut dong, guys. Ia pun berusaha untuk menghentikan Lu Chen dari pergi ke sana. Qin Lei pun juga sama, guys. Takut banget buat pergi ke tempat itu. Ia lantas berkata bahwa ruangan ini merupakan area paling aneh di sekte ini dan telah membuat banyak murid terbunuh di tempat itu, guys. Ia juga bercerita bahwa si penatua tertinggi sebelum menghilang juga sempat datang menyelidiki tempat itu. Dan sayangnya ia pulang dengan terluka parah, guys. Makanya apa yang ada di dalam sana itu masih menjadi misteri. Meskipun sudah diperingati seperti itu, Lu Chen masih ngotot untuk meminta mereka untuk membawanya ke sana, guys. Jika yang ada di sana sesuai dengan yang ia harapkan, maka seharusnya ada petunjuk tentang menghilangnya kakak dari si Kingping ini. Mendengar hal ini tentu membuat si Kingping merasa sangat terkejut. Dengan memberanikan diri, ia lantas memimpin jalan ke Jembatan Kematian demi memperoleh petunjuk atas hilangnya kakaknya. Di tempat lain, tampaklah Yun Churan yang sedang bercerita di hadapan murid-murid sekte. Murid sekte pun sangat antusias untuk membuat Yun Churan bercerita lagi, guys. Bahkan terlalu berbunga-bunga gitu loh. Aduh. Meski begitu, Yun Churan mulai merasa bosan. Ia lantas meminta mereka untuk merekomendasikan tempat paling menarik di sekte ini. Dan ia juga bersedia untuk membayarnya dengan batu giok miliknya, guys. Mereka pun merekomendasikan tempat-tempat yang umum di sekte ini. Meski begitu, si Yun Churan ini merasa bahwa tempat itu sudah pernah ia kunjungi sebelumnya dan ia sama sekali tidak menemukan latihan kaisar sama sekali. Jadi tujuannya tetap latihan kaisar, guys. Salah satu murid pun merekomendasikan salah satu tempat paling menarik di sekte Lingxi ini, guys. Dan si dia pun pasti bakal merasa tertarik gitu. Yun Churan pun mulai mendengarkan karena penasaran. Si murid ini lantas berkata bahwa tempat itu adalah Jembatan Kematian, guys. Dan benar saja, si Yun Churan ini merasa cukup tertarik dengan tempat itu. Ia lantas meminta si murid ini untuk mengantarnya ke sana. Dan tentu si murid ini meminta batu giok itu dulu, guys. Lumayan kan gitu katanya. Ia pun memberikannya kepada si murid yang merasa sangat bersyukur dan berjanji akan menjaga batu giok itu dengan sepenuh hidupnya. Alay banget ya. Di Jembatan Kematian, Lu Chen dan kawan-kawan pun telah tiba di depan ruangan berwarna merah ini. Qin Lei yang ketakutan lantas mengingatkannya kembali bahwa ini merupakan tempat keramat yang telah menghabisi banyak murid yang salah masuk ke dalamnya, guys. Kira-kira di dalamnya ada apa ya? Qin Lei menyadari bahwa suhu mulai turun drastis setelah mendekati tempat ini. Lu Chen lantas meminta mereka untuk menunggunya di sini, guys. Akan tetapi si Kingping memaksa untuk ikut masuk ke dalam. Ya tentu untuk mendapat petunjuk atas hilangnya kakaknya itu, guys. Berani juga ya dia. Yun Churan yang ditemani oleh murid lainnya pun telah tiba di Jembatan Kematian ini. Ia lantas melihat Lu Chen yang baru saja ingin masuk ke dalamnya. Ia pun mendekati Lu Chen dan tidak menyangka kalau Lu Chen bakal datang ke tempat ini, guys. Setelah melihat para murid lain yang tampak sinis dengannya, Lu Chen pun menghentakkan tangan Yun Churan dari pundaknya. Lu Chen lantas mengabaikan Yun Churan dan bergegas mengajak Kingping untuk masuk ke dalam ruangan merah tersebut, guys. Salah satu murid sekte pun menghentikan Lu Chen dan memintanya untuk segera minta maaf dengan Yun Churan karena telah bertindak kasar seperti barusan. Lu Chen pun menanyakan nama dari orang itu. Ketika itu juga, murid lain berkata bahwa sangat memalukan baginya karena tidak tahu tentang Si Xiong. Yang barusan itu namanya Si Xiong, guys. Ia berada di 5 teratas dari 500 murid elit sekte ini. Lantas Lu Chen membalasnya dengan berkata, bukankah mereka seharusnya hormat pada seorang kursi pertama alias dirinya ini? Gitu, harusnya gitu kan? Ia pun meminta mereka untuk meminta maaf kepadanya sekarang juga, guys. Meski begitu, si bocah ini merasa bahwa si Lu Chen sama sekali tidak pantas untuk mendapatkan posisi kursi pertama itu. Sementara itu, Yun Churan juga menganggap bahwa si Lu Chen ini biasa-biasa saja, guys. Karena ditentang sama murid-murid lain gitu kan. Kalah dia gitu. Meski begitu, ia masih tetap berniat untuk mempermainkan Lu Chen nantinya. Nggak tahu gimana caranya ya. Lu Chen pun mulai paham dengan tingkah para murid ini yang menyukai Yun Churan ini, guys. Di hadapan mereka semua, Lu Chen lantas berkata bahwa Yun Churan sama sekali tidak berarti apa-apa baginya. Bahkan untuk menjadi pelayannya, si Yun Churan ini sama sekali tidak memenuhi syarat. Apalagi jadi pasangannya kan gitu. Ia pun berbalik dan meminta mereka untuk tidak mengganggunya lagi. Kalau tidak, ya lihat nanti gitu.
Hal ini membuat Yunchuran sangat kesal guys. Padahal tadinya katanya mau main-main kan. Duh, dasar nanti nangis. Murid lainnya pun ikutan kesal dengan perkataan Lu Chen barusan itu guys. Yunchuran mulai terpancing oleh celotehan Lu Chen. Ia tidak terima karena dianggap tidak memenuhi syarat, bahkan ketika dirinya itu dianggap sebagai nyonya langit di cabang Tenggara Tianmai ini guys. Ia pun mengakui bahwa dirinya sangat kesal dengan si Lu Chen ini dan bertanya tentang alasannya mengatakan hal itu. Meski begitu, Lu Chen tampak masih merendahkan si Yunchuran ini guys. Kayaknya Lu Chen emang dendam banget ya, gara-gara kesan pertamanya yang sebelumnya itu guys. Kalian masih ingat kan? Si Yunchuran itu nganggap kalau Lu Chen harusnya beruntung karena dekat sama dia gitu. Tapi intinya Lu Chen menganggap bahwa Yunchuran bahkan lebih rendah daripada Qingping. Hal ini membuat para murid makin kesal hingga mencoba untuk menyerang Lu Chen dengan kekuatannya. Qin Lei pun mencoba untuk melindungi Lu Chen dari serangan itu. Mereka pun beradu kekuatan di hadapan Lu Chen. Dan hebatnya, Qin Lei berhasil mengalahkan si peringkat 5 teratas murid elit itu dengan tangannya sendiri. Tentu semua merasa sangat terkejut. Bahkan ia sendiri pun cukup bingung kenapa dirinya bisa sekuat gitu guys. Wow. Ia pun mengingat bahwa semua ini pasti terjadi karena kalimat latihan yang diajarkan oleh Lu Chen sebelumnya. Ia pun makin kagum dengan si Lu Chen ini guys. Si bocah ini pun makin geram dan menantang Qin Lei kembali. Qin Lei tidak takut sama sekali dengan si bocah tadi. Akan tetapi Yunchuran menghentikan mereka. Ia lantas bertanya kenapa Lu Chen menganggapnya lebih rendah dibandingkan dengan Qingping ini guys. Di bagian mananya si Qingping ini lebih baik darinya? Gitu tanyanya. Qingping pun merasa cukup sedih karena hal ini dan berlindung di balik Lu Chen. Si kampret pun kembali mendukung Yunchuran. Meskipun si Qingping adalah adik dari sang kursi pertama sebelumnya, tapi si Qingping ini memiliki bakat yang sangat buruk. Dan orang lainnya pun menganggapnya babi bodoh guys, jauh di bawah Yunchuran gitu. Intinya dia dirundung sama mereka ini, dari segi kekuatan ataupun penampilan. Tentu saja hal ini membuat Qingping makin down guys, dan tentu saja dia berlindung di balik Lu Chen. Meski mendengar semua kata itu, Lu Chen masih merasa bahwa Qingping jauh di atas Yunchuran ini guys, mungkin karena kebaikan hatinya kali ya. Yunchuran terus mendesak Lu Chen untuk mengungkap dari mananya si Qingping ini lebih baik darinya. Tanpa menjawab hal itu, ia lantas bertanya apakah si Yun ini ingin melewati jembatan kematian atau tidak. Jika iya, maka Yunchuran bakal segera tahu kalau Qingping ini jauh lebih baik daripadanya dalam hal penampilan ataupun bakat kultivasinya guys. Tentu dia terkejut dong. Meski begitu, ia masih tetap pede dan ingin bermain dalam permainannya Lu Chen ini. Lu Chen lantas memintanya untuk mengikutinya masuk ke dalam. Qingping pun berjalan mengikuti Lu Chen tanpa ragu sama sekali. Akhirnya mereka bertiga bergegas menuju jembatan kematian itu. Selain mereka, si bocah ini juga ingin ikut masuk ke dalam karena penasaran dengan yang ada di dalam guys. Dan setelah masuk ke dalam, mereka sama sekali tidak merasakan hal yang aneh di tempat ini dan menganggap bahwa semua cerita menyeramkan tentang tempat ini pasti hanyalah rumor belaka. Tiba-tiba ledakan dahsyat terjadi dengan debu yang membuat mereka batuk-batuk guys. Dan hebatnya setelah ledakan itu, ruangan yang sebelumnya kumuh ini berubah menjadi mewah dan sangat mengkilat guys. Hebat banget ya. Hal ini tentu saja membuat mereka sangat terkejut. Si Yunchuran merasa tertarik dengan tempat ini guys. Ini emang gadis yang suka tantangan gitu ya. Lu Chen pun meminta mereka untuk melihat sebuah pedang yang tergantung di tembok ruangan itu guys. Qingping lantas bergegas mengambilnya karena pedang itu adalah pedang milik kakaknya sendiri guys. Ia pun cukup bingung guys, kenapa pedang kakaknya itu bisa ada di sini kan? Gitu pikirnya. Tiba-tiba datanglah seorang perempuan cantik yang langsung menghampiri mereka. Seksi juga ya. Lanjut, mereka cukup terkejut dengan kedatangan wanita itu. Si kampret ini pun digoda oleh si wanita tadi guys. Karena merasa takut, ia mengancam wanita itu dengan pedangnya. Wanita itu lantas tertawa dan berkata, "Ini adalah papiliun suaraku. Jika Tuhan berkemampuan, Anda bisa hidup lebih lama." Dan saat itu juga, ia pun menyerang seisi ruangan dengan bunyi-bunyian yang membuat mereka sangat kesakitan guys. Jadi kekuatannya itu suara ya. Harusnya cewek ini sih iblis guys. Lu Chen lantas memegang si Qingping dan memintanya untuk tetap tinggal. Qingping pun mengiyakannya karena ia harus bertemu dengan saudaranya itu guys. Lu Chen lantas mengeluarkan segel surgawinya dan berniat untuk melepaskannya dengan bantuan dari kekuatan Daoyin yang ada di tempat ini guys. Si wanita iblis itu pun sangat puas dengan ekspresi dari mereka-mereka ini. Soalnya iblis ya. Ia lantas meminta semua untuk berlutut di hadapannya. Tentu saja si bocah ini menolak guys, dan langsung menyerang si wanita iblis ini hingga membuatnya terluka. Si kampret pun merasa sangat senang karena berhasil melukainya. Akan tetapi si wanita iblis ini malah tertawa dan berubah ke wujud sebenarnya guys. Jadi bukan wanita lagi ya, tapi iblis. Ia lantas menyerang mereka dengan suaranya lagi. Suara keras itu membuat si bocah kampret terpental cukup jauh. Kuat juga ya. Si iblis pun mengancam akan membunuh mereka saat itu juga.
Kingping mulai muntah darah gara-gara ngedengerin suara dari si wanita itu, guys. Bahkan si Yunchuran yang hebat ini pun juga nggak kuat buat ngedengerin suara itu. Meski mereka semua kewalahan, MC kita masih tetap biasa-biasa aja, guys. Bahkan ia menganggap bahwa suara itu masih belum cukup kuat untuk membuka segel surgawi yang dimilikinya. Lu Chen lantas meminta si iblis untuk mengeluarkan suara pamungkasnya itu, guys. Nantang dia. Iblis pun merasa sangat geram dan berniat untuk memberikan serangan pamungkasnya untuk si Lu Chen ini. Ia pun memulai serangan mematikannya. Kali ini suaranya berbentuk anak panah, guys. Si bocah kampret pun tertusuk oleh suara tajam itu tanpa bisa berbuat apa-apa. Akhirnya si bocah kampret merasa udah nggak tahan lagi dan memilih untuk menyerah dari si iblis ini. Meski begitu, si iblis memintanya untuk beristirahat terlebih dahulu, guys, sebelum nanti bakal dibunuh setelah meladeni tamu-tamu yang lainnya. Maksudnya Lu Chen sama si Kingping sama si Yunchuran itu ya. Ia pun menyerang 3 orang yang tersisa dengan kekuatan yang persis sama. Meski sudah diserang sedemikian rupa, Kingping merasa bahwa dirinya masih bisa untuk bertahan. Yunchuran juga telah menggunakan kekuatannya untuk menahan serangan dari si iblis tadi, guys. Di sisi lain, Lu Chen merasa cukup kecewa. Malah kecewa ya. Ia menganggap suara abadi kuno ini sudah tidak sama seperti sebelumnya karena bisa selemah ini, guys. Karena segelnya itu masih belum putus gara-gara suara itu gitu. Harusnya bisa itu. Ia lantas meminta si iblis untuk mengeluarkan suara paling kuatnya, guys. Hal ini tentu mengejutkan rekannya yang lain, guys. Kok lu nantang sih? Gitu pikir mereka. Ia pun bertanya apakah si Kingping ini masih bisa bertahan atau tidak. Meski terluka, Kingping merasa bahwa ia tidak akan pernah menyerah. Lu Chen pun berkata bahwa selama si Kingping ini bertahan, ia bakal dilahirkan kembali, guys. Maksudnya gimana ya? Kita lihat aja ya. Lu Chen lantas memprovokasi iblis itu lagi dan memintanya untuk mengeluarkan suara abadinya. Iblis itu pun cukup geram dan juga terkejut, guys. Kenapa si Lu Chen ini bisa tahu tentang suara abadi gitu? Soalnya suara abadi itu kan udah jadi cerita kuno dan orang-orang sekarang harusnya nggak tahu gitu. Meski begitu, Lu Chen menolak untuk menjawab dan membuat si iblis ini makin marah. Iblis ini pun menyerang Lu Chen dengan niat untuk membunuhnya. Lu Chen yang menyadarinya lantas menggenggam segelnya untuk menyerang si iblis ini hingga membuatnya terpental jauh. Iblis ini makin tidak terima dan mengeluarkan serangan terbaiknya lagi, guys. Bahkan sampai ngancurin atap rumah kayak begini. Waduh, kayaknya harus bayar biaya reparasi ya. Ia pun menyerang mereka dengan menggunakan serangan terkuatnya yang berbentuk naga ini. Lu Chen lantas menahan serangan itu dengan segel surgawinya sendiri dan berhasil hancur, guys. Maksudnya segelnya ya. Jadi tujuannya adalah untuk membuka segel ini, guys. Dan 1 dari 10 segel surgawi itu telah hancur. Jadi masih ada 9 ya, sebelum MC kita menjadi makin kuat gitu. Lanjut. Yunchuran pun menahan serangan itu dan sayangnya pelindungnya hancur gara-gara serangan itu, guys. Ia pun berniat untuk kabur dari serangan itu dan merasa bahwa ini adalah masalah yang besar baginya itu. Di sisi lain, serangan itu juga menghajar Kingping. Kingping hanya bisa mematung dan menerima serangan itu begitu saja. Jadi dia itu nggak punya basis kultivasi gitu, guys. Ia pun berlutut akibat serangan itu. Tiba-tiba si iblis mulai mendekatinya dan memintanya untuk memohon ampun kepadanya. Akan tetapi Kingping tidak mau dan berkata, "Mimpi lo," gitu. Hal ini tentu membuat si iblis geram dan menyerangnya yang tidak berdaya dengan serangan pamungkasnya yang tadi itu, guys. Kingping pun hanya bisa meringis kesakitan. Kasihan juga ya. Di sisi lain, si Yunchuran juga sudah kewalahan menghadapi serangan pamungkas iblis yang ini. Ia berniat untuk mundur setelah mengakui ketidakmampuannya melawan iblis ini, guys. Akan tetapi iblis ini langsung mengejarnya dan menangkapnya saat itu juga. Jadi nggak boleh pergi sebelum mati gitu. Iblis ini pun menyerang si Yunchuran dengan suara abadi miliknya dan berhasil dihindari oleh si Yunchuran ini, guys. Yunchuran lantas menggunakan Golden Lotus untuk melindungi dirinya dari pantulan suara abadi yang tadi. Kan memantul gitu suaranya ya. Akan tetapi pelindungnya berhasil diretakkan oleh suara abadi itu, guys. Ia pun sampai bingung, kok bisa harta karun ini bisa hancur gara-gara suara itu gitu. Berarti emang kuat banget ya. Dalam momen ini pelindung itu sepenuhnya hancur dan suara abadi itu pun mulai melukai dirinya. Karena udah nggak tahan, ia pun meminta ampun dengan si iblis ini, guys. Udah takut banget gitu. Iblis ini pun kembali lagi pada si Kingping. Ia lantas memberikan suara abadinya kepada si Kingping ini. Kingping pun berlutut kembali setelah mendapati serangan itu. Iblis lantas memintanya untuk memohon ampun sekarang juga. Akan tetapi si Kingping tetap menolaknya, guys. Kuat banget orang ini ya. Mentalnya kuat banget. Sang iblis pun cukup geram dengan si Kingping dan memotong lengannya saat itu juga, guys. Emang beneran kepotong, guys. Gilu banget ya. Kingping hanya bisa merengek kesakitan. Iblis kembali lagi meminta si Kingping untuk memohon ampun kepadanya. Akan tetapi Kingping malah memuntahkan darahnya kepadanya dan masih bersikeras untuk tidak menyerah dari iblis ini.
Si iblis ini pun makin geram dan menyerang Kingpin dengan suara abadinya kembali, guys. Tubuhnya Kingpin pun putus-putus kayak begini. Waduh, kejam banget ya. Dalam momen ini, Kingpin mulai tersadar bahwa dirinya ada di lokasi yang berbeda dari yang tadi, guys. Jadi ini adalah dunia kesadarannya. Ia lantas melihat kupu-kupu biru dan bergegas mengikutinya. Ia pun melihat kenangannya waktu dulu ketika dirundung oleh orang-orang karena penampilan fisik dan juga bakat kultivasinya. Ia juga mengingat kenangannya bersama dengan kakaknya yang baik hati itu, guys. Ketika itu, ia pun melihat dirinya sendiri yang sedang menangis karena kakaknya hilang entah kemana. Selain itu, diri yang dilihatnya juga merasa bahwa dirinya sangat bodoh meski sudah berlatih selama bertahun-tahun lamanya, guys. Maksudnya si Kingpin ini ngelihat kenangannya sendiri yang nangis gitu, guys. Itu kan, ngerti kan? Kemudian ia lantas melihat seekor kupu-kupu yang hinggap di tubuhnya sendiri yang tertidur itu, guys. Ya, intinya gitu ya. Semoga kalian mengerti ya. Tiba-tiba di dalam kesadaran Kingpin, Lucien pun datang dan menyentuhnya dari belakang sambil berkata bahwa dirinya itu pasti bisa. Kingpin pun bangun kembali dan keluar dari dunia kesadarannya sambil berkata bahwa dirinya bisa gitu. Dalam momen itu, api suci mulai membakar Kingpin. Iblis ini pun cukup terkejut, guys, karena nggak percaya kalau Kingpin ini masih bisa bertahan meski udah sekarat ya barusan itu. Api suci itu terus membakar Kingpin dan secara nggak langsung mulai membakar sang iblis yang mulai kesakitan ini, guys. Sang iblis lantas meminta si bocah kampret dan Yunchuran untuk menghentikan si Kingpin. Kalau bisa, ia bakal memberikan jalan keluar bagi mereka. Itu. Di dalam api suci itu, dua sayap mulai muncul dan diikuti dengan kaki mulus ini yang perlahan menjadi kaki beneran, guys. Jadi beneran kaki itu, guys. Mereka pun cukup terkejut dengan semua ini. Bahkan si iblis pun meminta maaf saking ketakutannya, guys. Sesosok malaikat yang muncul dari api suci itu pun membakar iblis ini hingga membuatnya lenyap dan hanya tersisa serulingnya saja, guys. Dan inilah dia sesosok malaikat yang mukanya udah nggak disensor lagi, guys. Cantik juga ya. Ia pun mulai membuka matanya dan bertanya, ini aku? Dan ternyata, guys ya, sosok malaikat ini adalah si Kingpin yang lahir kembali. Wow banget kan ya. Lucien pun berkata bahwa itu adalah dirinya yang sebenarnya. Dan Lucien juga sudah dari dulu bilang kalau ini adalah keberuntungan khusus milik Kingpin. Selamat ya Kingpin. Tapi kuat banget sih ya, karena bisa ngalahin iblis tadi gitu. Belum ngapa-ngapain kan, iblisnya udah kalah gitu. Hebat ya. Yunchuran pun menyadari bahwa iblis yang tadi sebenarnya adalah suara abadi dan seruling inilah tubuh dari iblis itu. Yunchuran lantas melanjutkan bahwa selama seseorang bisa selamat dari suara abadi ini, ia bisa mendapat kesempatan untuk memperoleh kekuatan Tianyin yang bisa membantunya membentuk tubuhnya kembali hingga jadi lebih kuat lagi, guys. Ia merasa bahwa dirinya sangat bodoh karena telah melewatkan kesempatan besar ini. Jadi yang dapetin kesempatan besarnya itu adalah si Kingpin, guys. Karena dia kuat, berani gitu, melawan suara abadi. Lucien lantas menekankan kembali bahwa si Yunchuran ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan pelayannya sendiri, yaitu si Kingpin, guys. Jadi gini maksudnya ya. Yunchuran pun mulai kepo dengan sosok asli dari Lucien. Akan tetapi Lucien enggan untuk menginput kebenarannya kepadanya. Di sisi lain, Kingpin bercerita bahwa dirinya selalu diejek sama orang lain waktu dulu. Akan tetapi sekarang ia bisa mendapatkan tubuh baru ini dan kekuatan ini yang akan membuatnya disegani oleh orang-orang, yes. Ia pun berlutut dan berkata bahwa ia akan menjadi murid bagi Lucien dan bersumpah setia untuknya. Kalau kalian jadi Lucien, kalian mau minta Kingpin ngapain, guys? Lanjut. Lucien lantas memintanya untuk bangun dan mulai untuk mengikutinya dari sekarang. Ia lantas meminta Kingpin untuk mengambil seruling suara abadi itu karena si Kingpin ini sekarang punya tubuh Great Dao Tianyin itu, guys. Karena cocok gitu. Tentu saja ia mengambil seruling itu dan menghisap seluruh esensi dari suara abadi di tempat ini. Cuma nggak diliatin waktu menghirup gitu, guys. Sabar ya. Ia lantas bertanya tentang keberadaan kakaknya pada Lucien. Lucien merasa bahwa bakat saudaranya itu lebih baik dari apa yang ia kira. Lucien lantas mengambil pedangnya dan berkata bahwa dirinya sudah sampai di sini tapi tidak terjebak oleh suara abadi itu, guys. Ia lantas menggunakan pedang itu untuk memeriksa keberadaan kakaknya dan tiba-tiba itu hancur begitu saja, guys. Maksudnya pedangnya ya. Lantas ia pun berkata bahwa saudaranya sudah tidak ada di dunia ini lagi. Tentu Kingpin merasa cukup terkejut, guys. Jadi kakakku udah mati gitu. Gitu katanya. Lucien pun hanya bisa menghela napas panjang dan lantas memberikan kenang-kenangan kakaknya itu kepada Kingpin. Ia lantas meminta Kingpin untuk mengikutinya pergi ke suatu tempat. Ketika berada di sudut tertentu di ruangan ini, tiba-tiba cahaya ungu mulai menyelimuti mereka berdua, guys. Dan cahaya itu pun hilang hanya dalam kedipan mata untuk membawa mereka berdua pergi ke suatu tempat. Setelah hilangnya cahaya itu, ruangan kembali ke bentuk awalnya.
kumuh. Si bocah kampret pun bertanya-tanya kemana si Lucien ini pergi, guys. Yunchuran merasa cukup terkejut dengan sosok Lucien dan berniat untuk melaporkan hal ini kepada ayahnya yang merupakan ketua sekte Dahe. Mulai sadar dia ya. Lucien dan Kingping pun tiba di suatu tempat yang misterius. Lucien lantas menjelaskan kalau sesuatu yang ada di depannya adalah ruang tanpa akhir, yang mana mereka bukan satu-satunya yang hidup di dunia ini, guys. Jadi masih banyak kehidupan lainnya gitu. Ia melanjutkan bahwa ada banyak dunia yang terbagi menjadi beberapa alam. Dan kakaknya si Kingping ini tidak ada di dunia mereka sekarang, dan dia juga belum mati, guys. Akan tetapi kakaknya itu pergi ke dunia yang berbeda gitu. Hal ini tentu mengejutkan Kingping. Jadi kakaknya itu bukan mati, guys, tapi menjelajah di dunia lainnya gitu. Mereka pun tiba di ruang khusus. Lucien menjelaskan bahwa selain Papiliun Tianyin atau suara keabadian yang tadi, masih ada susunan teleportasi lain yang mengarah ke dunia perang dan seni bela diri, guys. Belum dijelasin gimana dunianya ya. Tapi intinya, Lucien merasa bahwa kakaknya Kingping dan penatua tertinggi menghilang karena mereka tersesat ke dalam formasi teleportasi ini hingga membuatnya pergi ke dunia perang yang tadi. Apa mereka bisa kembali? Kan gitu pertanyaannya kan. Lucien lantas berkata bahwa iya, tentu saja mereka bisa gitu. Akan tetapi, teleportasi sebelumnya sudah menghabiskan energi dari susunan teleportasi ini. Jadi kalau mau teleportasi lagi, ya baterainya perlu dicas dulu, guys. Itu katanya. Kingping pun merasa sangat senang akan hal ini. Akan tetapi, Lucien melanjutkan bahwa ini membutuhkan energi yang sangat banyak. Bahkan sumber daya di sekte Lingxi bisa jadi belum cukup untuk mengisi baterai teleportasi antar dunia ini, guys. Susah banget gitu, banyak. Kalian pasti mikir gimana sih konsep dunia ini, gitu kan? Jadi gini, guys. Diceritakan kalau selama menjelajah ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya, Lucien ini sudah tahu kalau seluruh ruang dibagi menjadi 9 alam. Ketika itu, untuk mendapatkan sumber daya dari dunia lain, kaisar-kaisar besar mengatur susunan teleportasi ke dunia yang berbeda di perguruan yang berbeda, guys. Untuk susunan teleportasi di Papiliun Tianyu atau jembatan kematian itu diatur oleh si Ling Qiao, guys, alias gadis Dekteri, alias pendiri sektenya. Lucien pun berkata bahwa dirinya pernah mendapat material langka di dunia militer, dunia perang tadi. Dan dengan bahan-bahan itu, ia bisa membuat 5 tentara kekaisaran yang sangat kuat, guys. Jadi secara sederhananya, guys ya, perjalanan dunia dilakukan untuk memperoleh bahan langka yang dapat membantu mereka menjadi lebih kuat. Karena bahan yang ada di dunia sekarang itu nggak cukup bagi mereka, guys. Gitu. Tapi dari sini Mimin sih juga bisa tahu kalau sebenarnya manhwa ini lebih ke manhwa misteri gitu, guys. Mimin nggak bisa nebak alur ceritanya gitu loh. Kayak gimana nantinya Mimin nggak tahu gitu. Jadi kalian tetap tontonin ini ya. Akhirnya mereka berdua pun sampai di Papiliun Tianyi kembali. Jadi sebelumnya mereka berada di ruangan teleportasi itu, guys. Ia lantas meminta Kingping untuk tidak khawatir dengan saudaranya yang pergi ke dunia perang dan seni bela diri itu lagi. Di masa depan nanti, ia juga ingin pergi ke dunia itu untuk mencari beberapa hal yang masih hilang. Dan ia juga berjanji akan menemukan saudaranya di dunia itu, guys. Dan hal yang perlu mereka lakukan sekarang adalah mengembangkan sekte Lingxi terlebih dahulu dan mengumpulkan sumber daya yang cukup untuk membuka susunan teleportasi itu. Kingping pun setuju dengan apa yang dikatakan oleh Lucien sebelumnya. Di luar tampaklah Qinli yang setia menunggu Lucien dan Kingping yang belum keluar selama 3 hari, guys. 3 hari, guys. Kira-kira mereka ngapain ya? Canda, guys. Tiba-tiba Lucien pun datang dengan ditemani oleh Kingping. Ia pun bertanya tentang keberadaan Kingping, guys. Dan betapa terkejutnya dia setelah menyadari bahwa si Kingping udah berubah jadi malaikat cantik jelita seperti itu, guys. Ia pun terus bertanya tentang apa yang terjadi dengan si Kingping sampai bisa macam begini gitu. Kingping lantas berkata bahwa semua ini berkat Lucien. Dan ia juga meminta Qinli untuk tetap setia dengan Lucien kalau mau kayak dia, guys. Ya tentu saja Qinli ini setuju untuk setia. Ia pun mulai menanyakan identitas asli dari Lucien di dalam pikirannya. Siapa nih ya? Gitu. Oke semua, mungkin itu dulu alur cerita manhwa Imprison. Jadi Mimin mau minta maaf dulu ya. Soalnya Mimin cuma bisa upload video itu sekali seminggu di hari Sabtu malam gitu. Ya maklum lah guys ya, masih ada kerjaan di luar gitu loh. Tapi intinya terima kasih karena udah bantu like dan subscribe-nya ya. Kalian emang luar biasa. Sampai jumpa di part berikutnya. Terima kasih.